Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, bahwasanya kita ini telah banyak diberi curahan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saking banyak nikmat yang diberikan kepada kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita ini bisa bertemu kembali dalam season yang lain, yaitu dalam menambah ilmu, membagi-bagi ilmu kepada Bapak kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ini, biarpun sifatnya ini saya membacakan saja, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Dalam season ini saya akan menyampaikan ada sekelompok orang yang selalu didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah karena berbuat suatu kebaikan. Siapa orang tersebut? Antara lain, yang pertama orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Abdullah bin Umar. Orang yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ya Allah, sayangilah dia." Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Hurairah, Sahih Muslim 469. Yang ketiga adalah orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Imam Abu Dawud dan Abu Huzaimah dari Barra bin Azib. Yang keempat adalah orang yang menyambung saf pada saf berjamaah, tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf tersebut. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Para imam, yaitu para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Yang kelima adalah para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membacakan Al-Fatihah. Jika seseorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 782. Yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan salat. Para malaikat akan selalu berselawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian
selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat sebelum ia belum batal wudhunya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah dia." Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Musnad nomor 8106. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Hurairah, Al-Musnad 9140. Golongan yang ke-8 adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapat apa yang didapatkan. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ummu Darda, Sahih Muslim 2733. Golongan yang ke-9 adalah orang-orang yang berinfak. Tidak suatu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak," dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkan harta orang-orang yang pelit." Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. Golongan yang ke-10 adalah orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Umar. Golongan yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berselawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan waktu malam kapan saja kita hingga subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad 754. Golongan yang ke-12 adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan semuanya berselawat kepada yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita amalkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan kita sesuai dengan janjinya. Jangan lupa di subscribe, like and share kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.